Ketika nanti kita membuat akun dan juga login ke sscsnbkn.go.id 2023, secara otomatis kita akan terdeteksi kita itu masuk ke dalam kategori pelamar prioritas yang khusus maupun juga pelamar umum. Tentu nanti kita akan menggunakan mekanisme seleksi yang ada untuk bisa turut memperbutkan formasi ya P3K Guru di tahun 2023 ini. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu sebenarnya di sini kita bisa yaitu untuk cara mengetahui bisa daftar P3K Guru 2023 ataukah tidak. Setidaknya di sini ada 7 langkah yang nanti teman-teman perlu untuk dicek ya, untuk dilakukan supaya nanti kita bisa mengetahui apakah nanti kita bisa mendaftar P3K Guru ataukah tidak, yang menentukan nanti kita bisa resume ataukah tidak. Nah, di sini sekaligus juga kita bisa memprediksikan untuk nasib kita di tahun 2023 ini serta untuk meminimalisir kekecewaan teman-teman. Karena tentunya di setiap daerah ini kondisinya berbeda ya, entah itu jumlah formasi per mapelnya ataupun juga dari jumlah guru yang masuk dalam pelamar prioritas. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk langkah yang pertama di sini teman-teman silahkan diketahui posisinya ini berada di mana. Seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K Guru 2023 di sini ditetapkan yaitu untuk jenis penetapan kebutuhan P3K Guru 2023. Di sini terdiri dari kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Nah, di sini untuk kriteria pelamar kebutuhan khusus ini adalah terdiri dari guru-guru yang sudah lulus passing grade 2021, kemudian teman-teman ex THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian untuk kriteria yang nanti akan melamar di kebutuhan umum ini adalah dari lulusan PPG, kemudian guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, guru yang terdaftar di Dapodik ini terdiri dari guru honorer di sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru honorer berada di sekolah swasta ya. Silakan teman-teman di sini dicermati kalian masuk dalam kategori yang mana. Ini nanti dari pengkriteria dari pelamar ini nanti yang akan menentukan kita itu mendapatkan urutan penempatan yang keberapa. Kemudian untuk langkah yang kedua, teman-teman di sini silahkan dicermati ya, yaitu untuk aturan seleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, di sini untuk aturan seleksi P3K Guru 2023, maka di sini seperti yang kita kutip dari sscsnbkn.go.id, bahwa saya nanti di sini seluruh pelamar itu membuat akun SSCSN, yaitu pada link daftar sscsnbkn.go.id/akun. Nanti kita ini melengkapi untuk yang pertama pengecekan identitas ya. Ini nanti akan disinkronkan dari nik, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir. Ini nanti dengan validasi data kependudukan atau Dukcapil. Kemudian kita mengisi nomor handphone dan juga email yang aktif. Kemudian kita membuat password dan juga pertanyaan pengaman. Kemudian kita upload KTP dan juga swafoto. Kemudian kita mencetak kartu informasi akun. Nah, selanjutnya setelah nanti kita membuat akun, kita login ke akun kita dari nick dan juga password yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, kemudian di sini nanti ketika kita login akan langsung ditentukan ya, kita itu masuk ke dalam kriteria prioritas yang keberapa. Apakah nanti kita termasuk guru yang sudah lulus passing grade? Ini adalah yang sudah lulus passing grade nanti masuk di prioritas yang pertama teman-teman, langsung ditempatkan. Kemudian apakah kita terdeteksi sebagai THK 2 ataukah guru sekolah negeri masa kerjanya lebih dari atau sama dengan 3 tahun, ataukah kita ini menjadi pelamar umum yang terdaftar di Dapodik. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk mekanisme seleksi dari formasi yang ada di masing-masing dinas pendidikan per mapel ya, disesuaikan dengan linearitas ijazah kita. Nanti akan diberlakukan yaitu tahapan pengisian formasi yang seperti ini. Didahulukan untuk P1, ini adalah PG 2021, ini langsung ditempatkan ya. Didasarkan dari yang THK 2 dulu, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Kalau misalkan masih ada kebutuhan dan juga formasi, maka kalau misalkan teman-teman berada di THK 2 nanti akan bisa ke sini. Kalau misalkan teman-teman masih ada formasi, maka honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun akan bisa lanjut. Kemudian kalau misalkan ada formasi, nanti teman-teman yang dari pelamar umum ini nanti juga akan bisa melanjutkan pendaftaran.
Dan selanjutnya untuk langkah yang ketiga. Nah, langkah ketiga di sini teman-teman silakan dicek untuk linearitas ijazahnya. Nah, teman-teman di sini ijazahnya itu apa, kemudian nanti linear untuk mendaftar formasi apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk linearitas ijazah P3K Guru 2023 di sini adalah seperti yang kita ketahui menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 2901 BHK 0401 2023, yang mana di sini sudah ditentukan nanti untuk bisa mendaftar itu didasarkan dari serdiknya. Kalau misalkan serdiknya nggak ada atau nggak ada formasi, nanti didasarkan pada yaitu ijazahnya. Nah, di sini sudah ditentukan. Nah, misalkan di sini adalah untuk ekonomi syariah, ini bisa menjadi guru kelas SD misalkan ya. Kemudian di sini ada ijazah-ijazah lain, teman-teman silahkan cek untuk cara mengeceknya satu persatu dari ijazah. Silahkan berkunjung. Teman-teman di sini bisa ketikkan di Google yaitu SID_ijazah P3K 2023. Kemudian teman-teman di sini bisa klik enter ya. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan menuju ke portal cek kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik P3K Guru 2023. Kemudian di sini silahkan teman-teman bisa cek yaitu surat edarannya. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah atau kalian bisa luaskan ya. Nah, setelah diluaskan, maka teman-teman di sini bisa cek yaitu untuk ijazahnya apa dan juga linear dengan apa. Misalkan di sini teman-teman yang memiliki ijazah biologi misalkan. Nah, untuk ijazah biologi ini bisa memilih formasi di SMP. Kalau misalkan teman-teman berada di Dapodik di bawah naungan Dinas Pendidikan kabupaten maupun juga kota ya. Bisa di SMP sebagai guru TIK, kemudian di SMP sebagai guru TIK, kemudian di SMA sebagai guru biologi, SMA sebagai guru prakarya dan kewirausahaan bagi teman-teman yang berada pada Dapodik yang berada di bawah naungan provinsi. Kemudian untuk biologi terapan bisa memilih formasi guru SD teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan nanti teman-teman bisa dicek. Dan berikutnya untuk langkah yang keempat, teman-teman silahkan dicek Dapodiknya. Nah, Dapodiknya ini berada di mana? Karena pada dasarnya untuk seleksi P3K Guru di tahun ini didasarkan yang pertama dari formasi yang dibuka di Pemda, kemudian ijazah yang teman-teman miliki, dan juga teman-teman itu Dapodiknya itu Satminkalnya berada di mana. Nah, berikutnya di sini nanti untuk formasi P3K Guru 2023 ini adalah didasarkan pada wilayah kewenangan juga. Apakah wilayah kewenangan kabupaten, kota, apakah nanti provinsi. Tentunya kalau misalkan kita berada di Dapodik SD ataupun juga TK, kemudian SMP, nanti kita bisa memilih yaitu untuk formasi yang ada di kabupaten ataupun juga kota ya. Tergantung kita itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten ataukah Kota Madya. Nah, selanjutnya di sini nanti kalau misalkan kita itu berada di Dapodiknya itu mengajarnya induknya itu di SMA ataupun juga SMK ataupun juga SLB, kita nanti bisa yaitu mengikuti seleksi untuk memperebutkan formasi yang berada di provinsi kita masing-masing. Dan kemudian untuk yang langkah kelima, teman-teman silakan mengecek formasi. Nah, silakan teman-teman mengecek jumlah formasi mapel yang ada di instansinya. Nah, tentunya teman-teman sudah mendapatkan rincian formasi per mapel di instansi masing-masing, entah itu kabupaten kota maupun juga provinsinya ya. Untuk P3K Guru ini formasi seluruhnya di kabupaten. Nah, sebagai contohnya di sini adalah salah satu contoh yang berada di Kabupaten Ngawi gitu ya. Nah, di sini ada pengumuman yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2023 pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, kalau misalkan di kabupaten ini, nah di sini sudah disampaikan bahwasanya untuk formasi P3K Guru ini ada sebagai contohnya formasi ahli pertama guru agama Hindu ini adalah di sini yaitu jumlahnya hanya ada 1. Kemudian guru agama Islam ada 82, kemudian guru agama Katolik ada 2, kemudian guru BK ini ada 20. Kemudian di sini untuk guru kelas ini ada 100 ya. Kemudian untuk formasi-formasi lain, ini adalah untuk formasi di sini contohnya seperti ini. Nah, ini adalah langkah yang kelima yaitu silahkan cek untuk jumlah formasi mapel yang ada di instansinya. Dan berikutnya untuk langkah keenam, ini silahkan teman-teman cek yaitu jumlah pesaingnya. Nah, kira-kira jumlah pesaing yang di sini akan menjadi saingan kita yaitu dari segi ijazahnya ini kira-kira berapa jumlahnya. Dan nanti tentunya untuk jumlah pesaing itu yang akan menentukan apakah nanti kita bisa lanjut ataukah tidak.
Nah, sebagai contohnya di sini untuk formasi yang ada di sini. Nah, di sini untuk menentukan jumlah formasi di sini kita juga harus mengklasifikasikan yaitu pesaing yang untuk P1 atau PG 2021, THK2, honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ataupun juga yang masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, misalkan posisi saya ini adalah sebagai honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nanti saya ikut seleksi dengan cat observasi. Kemudian saya ini ijazahnya itu adalah misalkan ini, yaitu guru kelas misalkan. Nah, saya adalah guru kelas, kemudian saya posisinya di sini. Berikutnya saya mengetahui untuk jumlah P1 dengan ijazah guru kelas, untuk THK2 itu tinggal 1, guru sekolah negeri ini tinggal 5. Kemudian lulusan PPG ini 1, swasta ini ada 6. Nah, dengan demikian kalau misalkan setelah ini selesai, nanti kan diturunkan ke sini ya, THK2 ini ternyata tinggal ada 2 misalkan. Berarti masih ada harapan besar, nanti saya bisa lanjut pendaftaran sampai dengan resume dan bisa ikut seleksi. Bagaimanakah cara mengetahui rekapitulasi jumlah peserta atau guru honorer yang masuk dalam kategori P1 atau guru yang lulus passing grade? Tentunya di masing-masing daerah ini akan ada grup WhatsApp ataupun juga Telegram kan. Terkadang dari Dinas Pendidikan juga melakukan pendataan. Nah, teman-teman bisa mengakses untuk datanya seperti itu, untuk bisa memprediksikan antara formasi sesuai dengan ijazah kita dengan pesaing kita itu nanti kira-kira berapa. Tentunya sangat aman kalau misalkan teman-teman posisinya sebagai pelamar prioritas 1 yang nanti tinggal menunggu penempatan, manakala di sini nanti kita kan diurutkan ya untuk urutan penempatan yang pertama. Dan langkah berikutnya yaitu langkah yang ketujuh, yaitu tahap penghitungan. Nah, setelah teman-teman di sini mengumpulkan data yaitu langkah pertama sampai dengan langkah ke-6, silahkan teman-teman bisa dihitung, yaitu inilah untuk rincian formasi yang ada. Nah, di sini saya bisa memprediksikan nasib saya sendiri gitu ya. Nah, misalkan di sini formasi saya itu adalah sebagai guru agama Katolik misalkan. Nah, ijazahnya adalah guru agama Katolik. Nanti saya hanya bisa mendaftar formasi untuk yang ada di katalog ini. Kemudian di sini di kabupaten saya guru agama Katolik ini formasinya ini cuma ada 2. Nah, kemudian posisi saya ini sebagai honorer negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Dan saya sudah mengetahui bahwa untuk teman-teman saya di kabupaten saya ini ada THK2 ini sudah habis, sudah diangkat semua. Namun guru sekolah negeri ini ada 3 misalkan. Ada 3 guru honor sekolah negeri yang lulus passing grade. Otomatis formasi yang 2 ini nanti akan diberikan pada yang langsung penempatan, yaitu guru lulus passing grade ini. Nah, berarti di sini nanti saya ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Bahkan di sini teman-teman yang dari guru honor sekolah negeri yang jumlahnya 3 ini nanti hanya akan 2 yang diangkat, yang 1 tidak bisa diangkat. Nanti mereka akan di-ranking dari nilai yang paling tinggi ya untuk menempati formasi guru agama Katolik yang ada di sini. Dan tentunya nanti akan berdampak ketika kita login memilih jenis seleksi, nanti tampilannya adalah seperti ini. Kita masuk prioritas berapa, nanti dapodik kita di kabupaten mana, kemudian nanti di sini kita formasi di instansi Anda udah habis, kita nggak bisa lanjut pendaftaran. Kalau misalkan teman-teman di sini masuk dalam kategori formasinya yang cukup banyak, kemudian pesaingnya cukup sedikit, tentunya nanti akan berbeda lagi ya kasusnya. Misalkan di sini untuk guru BK misalkan. Nah, misalkan di sini untuk guru BK, di sini formasinya cukup lumayan ya. Nah, di sini untuk guru BK ini formasinya 20. Ternyata di daerah saya ini THK2 dan lain sebagainya, ini semua sudah habis, sudah diangkat semua. Posisi saya ini sebagai THK2 di sini misalkan. Berarti nanti dari formasi 20 nanti saya bisa lulus karena formasi 20 ini langsung masuk ke sini karena untuk yang lulus passing grade sudah habis. Nah, bahkan setelah pengangkatan saya nanti akan masih sisa untuk diperbutkan teman-teman yang dari pelamar umum dan juga teman-teman honorer sekolah negeri ya, masa kerja lebih dari 3 tahun. Itulah merupakan 7 langkah bagi teman-teman yang bisa mengetahui sejak dini apakah nanti bisa lanjut pendaftaran apakah enggak, bisa diangkat atau enggak di seleksi tahun 2023 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.